Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sobat penggerak, pernah tidak disuruh memilih untuk tinggal di sebuah rumah dengan segala interior yang ada, atau di sebuah tenda yang bersifat sementara dan tidak kokoh? Keduanya memang menghasilkan atap, namun kesan tinggal di dalamnya jauh berbeda. Rumah memberikan rasa aman, nyaman, perlindungan, sementara tenda memberikan perlindungan yang sementara dan rapuh. Pernah tidak kalian menyadari bahwa rumah yang seharusnya kita pilih, perlahan kita biarkan berubah menjadi sesuatu yang lebih rentan? Ya, lahan basah Indonesia yang menyimpan raksasa karbon yang untuk menjaga iklim global dan biodiversitas rela ditukar menjadi lahan kering dengan sistem monokultur yang tidak sebanding fungsinya. Kedua lahan ini memang menghasilkan pohon, namun pengaruhnya terhadap iklim global dampaknya jauh berbeda. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Lovlin dan saya membawakan speech berjudul Jangan Diam, Suarakan Lahan Basah. Selama ini saya berpikir bahwa masa depan hanya tentang meraih kamu impian, mendapat pekerjaan, dan meraih kesuksesan. Namun saya lupa terhadap satu hal penting, yaitu lahan basah yang sekarang sedang berteriak butuh diperhatikan. Karena tanpa lahan basah, siapa yang akan menjaga keseimbangan ekosistem kita? Dan jika terus diam, siapa yang akan mulai bersuara? Ladies and gentlemen, Indonesia berada di posisi pertama dengan luas lahan basah se-Asia Tenggara, 40,5 juta hektar atau 20% dari wilayahnya. Namun, rumah pelindung ini kini dieksploitasi melalui deforestasi dan pembangunan kanal drainase. Hutan basah bahkan dibakar untuk mempercepat pengeringan lahan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang katanya lebih murah dan efisien, padahal memperparah pemanasan global. Hingga 2025, luas perkebunan sawit mencapai 16,8 juta hektar dan 2,4 juta hektarnya berada di atas lahan basah yang memicu pelepasan emisi karbon. Riset 2026 menunjukkan 70-120 juta ton CO2 per hektar per tahun dilepaskan. Hal ini tentu tidak sebanding dengan kemampuan penyerapan sawit. Drainase juga mengakibatkan penurunan tanah 5-7 cm per tahun, yang menurunkan fungsi penyerapan air dan kesulitan yang sulit diatasi. Hal ini menyinggung bencana dan kerugian global melalui SDG 13 and 15 about climate action and life of the land. Ini sudah bukan tentang Indonesia, ini sudah mencakup dunia. Sobat pejuang lahan basah, tanpa restorasi serius, Indonesia gagal mencapai target net sink 2030 untuk mengurangi emisi karbon dan menuju net zero emission karena melepaskan karbon di luar dari batas. Dan jika dibiarkan, rumah sebagai perisai iklim dunia ini akan rusak fondasinya dan merugikan kita semua. Kita sudah tahu, kita melihat, bahkan menyaksikannya di media sosial. Namun kita tetap diam. Sampai kapan? Apakah kita rela untuk tinggal di tenda yang rapuh tadi dan membiarkan kepentingan sesaat oknum-oknum tidak bertanggung jawab menghancurkan masa depan kita? Rekan-rekan seperjuangan, saya tahu kita tidak memiliki alat canggih untuk menghentikan semuanya. Namun, dengan langkah kecil, kita bisa memberikan perubahan besar. Melalui menanam satu tanaman per rumah, kita membantu mengurangi emisi karbon yang tidak mampu diserap oleh lahan yang dikeringkan. Selain menjaga, kita bisa bersuara, karena satu suara bisa menjangkau ribuan. Suara untuk mendukung gerakan lingkungan, menolak degradasi lahan, dan bersuara terhadap menyadarkan melalui hashtag Save the Wetland. Karena Bung Tomo pernah berkata bahwa seseorang disebut besar jika mampu merubah dunia menjadi tempat yang aman. Dan hari ini saya memilih untuk tidak diam. Bagaimana dengan kita? Ikan lele bersama zebra. Jangan sepele, berani bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, prayers.